Oke bro, jumpa lagi di sini. Dari manapun kalian menonton, semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa tetap bernyali. Kita lanjut cerita Sugishimahana. Jadi seruput kopimu, nyalakan rokokmu, dan kita mulai. Sebuah mobil berhenti di pinggir jalan dan ada seseorang yang berjalan keluar, yaitu ketua Hades All yang baru, Yamabe Soichi. Dia berjalan naik tangga dan rupanya di atas sudah ada yang menunggu. Ichi-sen alias Sen dari armamen yang lagi ngudut dengan santainya. Yamabe bertanya kabar Sen yang dijawab seperti biasa, pengangguran. Sedangkan Yamabe cerita kalau perusahaan keluarganya mungkin juga sedang goyah. Yang ngomong sedang terganggu pikiran tentang apa salah ya kalau dia drop out dari SMA dulu. Sen ingat alasan Yamabe di DO karena dia membakar mobil wakil kepala sekolah tepat di hari pertama masuk SMA. Tapi Yamabe berdalih kalau itu ide dari Sen. Ketua All itu melanjutkan kalau dia tidak pernah menyesal tentang hal tersebut karena kesal disebut sampah. Di sini sebenarnya ditulis reject ya, tapi karena saya tidak ketemu arti yang pas jadi pakai kata sampah aja ya. Lanjut. Bahkan Yamabe berkata tidak akan tinggal diam dipanggil sampah, tidak peduli siapapun orangnya. Lalu dia mengeluarkan handphone dan menunjukkan sebuah foto dari orang yang sebelumnya ketemu sama Sen di kuil Gokoku. Yamabe ngasih tahu kalau namanya Muragishi Takashi, anggota geng mod dari kota Anjo, yang nama lengkap gengnya adalah Evil Mode of Death, disingkat EMOD. Dan kedua orang yang mendatangi Sen termasuk jagoan di emot. Yamabe membersihkan ingus pakai tisu dan malah menawarkan tisu bekasnya ke Sen. Yamabe cerita kalau mantan bos All yaitu Hirano dekat sama emot. Jadi bisa dibilang Hades All dan emot punya hubungan yang baik. Yamabe cerita kalau emot ini sering berselisih dengan geng lain secara random. Dan gengnya selalu membereskan kekacauan mereka. Jadi sekarang Yamabe sebagai bos Hades All cukup kesal dengan ulah geng dari Anjo tersebut. Sekali lagi Yamabe membersihkan ingus dan menawarkan tisu bekasnya. Bikin Sen jadi kesal dengan tingkah aneh teman lamanya ini. Sen ngomong kalau dua orang itu datang jauh-jauh dari Anjo menemuinya dan langsung menyebutkan nama Murata dan Fujishiro. Yang artinya emot sudah sedikit tahu tentang armamen. Yamabe ngomong kalau kemungkinan besar armamen sudah jadi target dari emot dan menyarankan buat berhati-hati. Tapi penuh kepercayaan diri, Sen bilang kalau akan menghancurkan mereka. Beberapa hari kemudian di kafe biasa armamen berkumpul, ada Ichi-sen yang ngeluh karena ketularan flu dari Yamabe. Bahkan harus bed rest selama 2 hari. Jadi dia mengutus Kyomoto Shinichi buat pergi ke kota Anjo. Fujishiro memuji hal yang dilakukan Shinichi itu, tapi dia ngomong kalau itu bukan apa-apa. Bahkan dia merasa senang sebagai orang baru tapi sudah diserahi tugas penting. Lalu Shinichi melanjutkan kalau dia pergi menginap di tempat saudaranya yang ada di Anjo selama 3 hari dan mencari info tentang emot. Dan diketahui dari banyaknya geng di Anjo, emot adalah geng yang terkuat di sana. Emot terdiri dari orang-orang yang tinggal di sebuah area bernama Onitsuka, yang paling berjumlah 20 orang. Saat Sen memastikan jumlah tersebut, Shinichi menjelaskan kalau geng emot tidak menerima anggota dari luar daerah Onitsuka. Jadi meski sekarang anggotanya bertambah, paling mentok di 30 orang saja. Bos mereka bernama Maekawa Muneharu, pria bertubuh tinggi 190 cm dan good looking. Menurut Shinichi, mereka tidak berniat mau perbesar geng dengan menguasai daerah-daerah lain. Tapi emot suka sekali bertarung. Sen ngomong, sepertinya menyenangkan. Sudah lama nih armamen tidak ketemu lawan yang keras seperti itu. Tapi kalau mereka datang ke armamen, itulah akhir dari emot, kata Sen penuh percaya diri. Shinichi ngomong kalau nama armamen cukup dikenal di Anjo, jadi tidak aneh kalau mereka menarget armamen.
Tapi sepertinya Emot tidak akan menyerang dalam waktu dekat, karena sedang perang dengan geng lain dari Anjou, yaitu Double Head Dragon. Takumi menyuruh Shinichi terus mengawasi Emot, dan sudah disiapkan Kim Hyung-gun sebagai backup kalau ada sesuatu terjadi. Takumi berpesan bahwa informasi ini cuma diketahui 4 orang di sini, plus Kim. Jadi Shinichi belum boleh menceritakannya ke anggota lain. Karena Takumi khawatir ada yang tidak sabaran dan bertindak sendiri. Seperti contohnya Ichisen, kata Takumi. Bahkan dia juga menunjuk ke Sogo. Di sebuah taman bermain, ada Tora dan Ayumi yang sedang ngobrol sama Seton tentang nilai ujian masuk universitas. Di mana dari 100, Seton dapat 80 minus 60. Lanjut Seton. Ayumi dan Tora coba menyemangati Seton yang kelihatan lesu. Tapi mantan jagoan susulan itu malah berjalan pergi sambil bersenandung. Dan beberapa langkah kemudian berteriak kalau dia tidak mungkin menyerah. Ayumi berkomentar, aku yakin dia akan jadi guru yang hebat, dan diamini sama Tora. Di kota Anjou, ada seseorang dengan jaket berlambang Emot sedang menelpon. Lalu 2 bocah yang sedang melempar nangkap bola baseball berteriak minta tolong diambilkan bola yang nyasar. Saat orang itu mengambilkan bola, dia menyadari ada seseorang yang berdiri di balik pagar lapangan, dan itu adalah Murata Sogo. Sedangkan pria yang memakai jaket Emot adalah Maekawa Muneharu. Keduanya saling menatap tanpa bicara apapun, lalu Sogo berjalan pergi. Dan Muneharu mendengar 2 bocah tadi berteriak meminta bolanya. Setelah melemparkan bola baseball, dia buru-buru berlari keluar lapangan, tapi tidak menemukan keberadaan Sogo. Kita pindah ke Hosen dulu ya. Ada 3 sekawan, yaitu Murakoshi Jun dan Oto Kunio dari kelas 2 bersama Yashima Katsuhiko kelas 1. Hari itu, Ono Teruko menemui Mashima senior di Hosen buat ngomongin tentang Murakoshi. Di sini Mashima menyerahin urusan tersebut ke Ono karena dia sebentar lagi akan lulus dan tidak perlu ikut campur lagi. Jadi ceritanya, Murakoshi ini lagi menggila. Dia membuat masalah sama 8 murid SMA Takiya. Sampai-sampai 2 orang masuk rumah sakit. Terakhir kemarin, Murakoshi berkelahi sama beberapa murid dari SMA Toyodai. Dan ada 1 orang yang sampai terluka gendang telinganya. Ditambah lagi, dia selalu ngomong, kalau mau balas dendam silahkan ke Hosen. Artinya, Murakoshi ini sedang membuat masalah sendiri, tapi dengan membawa-bawa nama Hosen. Di ruang olahraga, para leader Hosen dari kelas 2 sedang berkumpul buat meminta klarifikasi kelakuan Murakoshi. Otani memarahi si Murakoshi ini, tapi dengan santai, laki-laki gondrong itu ngomong, kalau aku dari susunan, terus ngaku-ngaku dari Hosen, itu baru masalah. Tapi kan aku memang dari Hosen, jadi salahnya apa? Otani berteriak, seharusnya kau lebih tahu. Bahkan Hosen pun tidak membiarkan muridnya buat berbuat sembarangan seperti itu. Yang diomelin malah menjawab sinis. Jadi siapapun yang pengen berkelahi harus datang kepadamu dan minta persetujuan. Begitu. Otani memperingatkan Murakoshi buat tidak ngomong sembarangan, tapi malah dibalas. Kenapa? Mau berantem? Agar kau tahu saja, aku tidak peduli kau teman kecil Mitsumasa ataupun tangan kanannya. Yang pasti aku tidak pernah merasa di bawahmu. Apa kau paham? Otani tertawa keras sambil bertanya, hei Mitsumasa, aku boleh mengajarnya kan? Lalu dengan cepat hukum Otani melayang ke muka Murakoshi sampai membuatnya tersungkur. Matsuo segera maju memegangi badan Otani agar berhenti. Saat situasi memanas, Mitsumasa malah berteriak senang karena game yang dimainkannya sudah selesai. Pindah ke toilet, ada Mitsunori, Fukusuke, dan Yashima. Di situ Yashima ngomong, mau bagaimanapun, Murakoshi yang menjadikan dia leader di Hosen, jadi dia tidak bisa menolak perintahnya. Fukusuke berkata kalau dia paham, tapi masalahnya Murakoshi tidak kayak biasanya. Jadi Fukusuke memperingatkan Yashima agar tidak terseret masalah lebih besar. Fukusuke lanjut ngomong,
Melaksanakan perintah memang penting, tapi jangan lupa, Sugimoto Mitsumasa lah bos dari Hosen. Kau membuatnya kesal, maka kau musuh Hosen. Mitsunori memegang mulut Yashima yang langsung komplain karena Mitsunori baru saja selesai kencing. Dan adik Mitsumasa itu ngomong, "Hei Yashima, aku menaruh harapan besar padamu. Kau tahu itu kan?" Pas Mitsunori dan Fukusuke berjalan pergi, Yashima bertanya, "Apa Mitsumasa-san mengatakan sesuatu?" "Belum. Aku ingin melakukan sesuatu sebelum dia bergerak. Aku yakin kalau Murakoshi-san bukan orang yang buruk. Benar kan?" Yashima mengiyakan perkataan Mitsunori tersebut. Di tempat lain, Ono bertanya ke Otani tentang masalah Murakoshi dan dijawab dengan kesal sama Otani yang masih ingin menghajarnya. Apalagi melihat Matsuo yang malah asik makan bento. Di situ baru mereka sadar kalau Mitsumasa sudah tidak ada. Rupanya Mitsumasa pergi menemui Oto, salah satu sahabat Murakoshi. Ke Mitsumasa, bocah berkacamata itu cerita kalau dia pernah diselamatkan sama Murakoshi saat hampir tenggelam di sungai. Mitsumasa bertanya apa yang terjadi sama Murakoshi, tapi Oto minta maaf dulu ke bos Hosen dan bertanya apa bisa membiarkan Murakoshi seperti ini sebentar saja. Tapi Mitsumasa menjawab kalau dia tidak bisa. "Lalu, apa kau akan menendang Murakoshi keluar Hosen?" tanya Oto. Mitsumasa diam tidak menjawab. Lalu Oto berjalan pergi sambil berkata, "Lakukan apapun yang kau inginkan. Kami siap menanggungnya." Mitsumasa melihat teman seangkatannya itu. "Apa tidak ada yang bisa kulakukan buat memaksamu bicara? Aku sudah berjanji padanya untuk tidak kasih tahu siapapun. Bukankah sudah keharusanku buat menepati janji yang kubuat?" Mitsumasa cuma bisa mengiyakan hal tersebut. Tapi setelah Oto pergi, muncul Hifumi yang dari tadi ternyata sembunyi di situ. Lalu Mitsumasa menyuruh Hifumi mencari tahu apa yang terjadi sama Murakoshi. Sementara itu di SMA Toyodai ada murid yang sedang marah karena perbuatan Murakoshi dari Hosen tersebut dan bilang ingin balas dendam. Tapi satu temannya memperingatkan kalau mereka berurusan dengan salah satu murid Hosen, nanti bisa-bisa muncul 100 orang botak menghajarmu. Seorang lagi mengamini pernyataan tersebut, tapi ada seorang lagi juga yang setuju membalas dendam karena teman mereka sampai terluka gendang telinganya. Menurutnya, kalau mereka diam saja, maka Takiya akan jadi bahan tertawaan. Mereka makin berdebat tentang berurusan sama Hosen dengan resiko diajar atau tetap diam saja terlihat seperti pengecut. Lalu datang orang yang lain lagi mengabarkan isu tentang Murakoshi yang sepertinya dijauhi sama para leader Hosen lainnya. Dia bilang, kalau sekarang membalas Murakoshi dan teman-temannya, Mitsumasa nggak akan bergerak. Lalu semuanya yang di situ setuju buat melancarkan aksi balas dendam mereka ke Murakoshi. Meski ada satu orang yang masih ragu berurusan sama Hosen. Malam hari, Oto yang lagi jalan sendirian disergap sama murid-murid Toyodai tadi. Mereka menghajarnya pakai tongkat bisbol sampai Oto terkapar. Pas dikira sudah pingsan, Oto malah bangkit dan menghajar 2 orang di depannya, meski dengan muka penuh darah. Karena panik, salah satu yang memegang tongkat bisbol langsung menyerang Oto kembali. Kabar tentang disergapnya Oto pun sampai ke telinga Murakoshi. Di sebuah kuil ada Yashima yang dipanggil datang sama Murakoshi. Dia bertanya kenapa harus bertemu di sini tidak di sekolahan. Murakoshi tidak menanggapinya dan bertanya tentang kondisi Oto. Yashima menjawab, dia dihajar pakai pentungan. Cederanya cukup serius. Murakoshi emosi mendengarnya dan menebak kalau itu ulah para murid Toyodai. Yashima mengatakan kalau pelakunya adalah teman dari murid Toyodai yang Murakoshi lukai gendang telinganya. Yashima seperti ingin menunjukkan kalau sebenarnya kejadian ini juga karena ulah Murakoshi, tapi dia tidak berani mengatakannya. Murakoshi menyuruh Yashima mengumpulkan beberapa orang tanpa sepengetahuan Mitsumasa. Dia berencana membalas perbuatan para murid Toyodai tersebut.
Tapi Yashima tidak bereaksi sampai Murakoshi harus bertanya apa dia mendengar perintahnya. Yashima membalas, Mitsumasa-san adalah bos Hosen. Aku tidak bisa lagi bergerak tanpa sepengetahuannya. Murakoshi meradang, brengsek, apa kau tidak dengar yang aku katakan barusan? Yashima menjawab, sebenarnya kenapa denganmu? Kau bertingkah aneh belakangan ini, terlibat perkelahian dengan siapapun yang kau temui. Akan jadi buruk kalau kau terus melakukan hal tersebut. Murakoshi menarik kerah baju Yashima. Apa kau akan menemukan orang atau tidak? Yashima dengan berat hati ngomong tidak. Lalu Murakoshi berjalan pergi. Yashima berteriak, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak akan kembali ke Hosen. Aku sudah tidak peduli, jawab Murakoshi. Yashima cuma bisa memandang seniornya itu berjalan menjauh. Di Hosen, handphone Mitsumasa berdering. Dia yang sedang sibuk main game menyuruh kakaknya, Mitsuyoshi, buat mengangkat. Ternyata itu dari Hifumi. Lalu dia menyerahkan ke Mitsumasa karena pasti tentang sesuatu yang penting. Mitsumasa menerima handphone itu dan menyuruh Mitsuyoshi melanjutkan game. Sementara Mitsumasa menerima telepon dari Hifumi, Mitsuyoshi malah jadi kelabakan disuruh main game dari adiknya itu. Bersamaan dengan berakhirnya telepon tersebut, berakhir juga game yang dimainkan sama Mitsuyoshi. Lalu Mitsumasa pamit buat pergi. Mitsuyoshi berpesan kalau dia butuh bantuan para senior, tinggal minta saja. Dan berpesan buat cepat pulang, karena sang ibu sudah menyiapkan makan malam. Di tempat lain, Murakoshi membuat hidung salah satu anak kelas 1 Toyodai berdarah. Apa kau tahu anak-anak kelas 2 di sekolahmu yang menyerang temanku tadi malam? Murid Toyodai itu coba mengelak, tapi cuma dibentak sekali, dia langsung jawab, kalau tahu. Murakoshi menyuruhnya memberikan pesan kepada anak kelas 2 itu, kalau dia akan menunggu di lapangan jam 7 malam ini. Si bocah bilang ngerti, tapi dia ngomong kalau tidak ada orang yang cukup bodoh buat datang saat tahu ada Hosen yang sedang menunggu mereka. Tapi Murakoshi ngomong kalau dia akan sendirian saja. Tak jauh dari situ ada 2 orang murid Hosen yang memperhatikan Murakoshi, lalu menyuruh temannya buat mengabari Yashima. Di gedung olahraga Hosen ada para leader kelas 2 dan kelas 1 yang lagi ngumpul. Mereka sedang diberitahukan tentang alasan yang membuat Murakoshi jadi bertindak aneh dan seenaknya sendiri. Mitsunori ngomong kalau Murakoshi itu biasanya ceria, selalu baik pada para juniornya. Mitsunori yakin ada sesuatu yang terjadi. Ono bertanya di mana Murakoshi. Yashima ngomong kalau ada 2 orang yang dia tugaskan buat membuntutinya. Sepertinya dia akan membuat perhitungan sama murid-murid Toyodai. Sendirian, lanjut Yashima. Dan di sebuah lapangan, tidak tahu ya apa ini lapangan yang sama saat Tora diculik. Di situ ada Murakoshi yang berdiri menunggu kedatangan para murid Toyodai. Dia melepas kaos kakinya lalu mengisi dengan segenggam kerikil. Tak jauh dari situ ada murid-murid Toyodai yang mengintai. Salah satunya mengabarkan kalau setelah memutari lapangan tidak terlihat satu orang pun murid Hosen lainnya. Meski cuma bertiga, mereka yang melihat Murakoshi cuma sendirian akhirnya tetap maju. Potong lagi, di gedung olahraga tadi, Mitsumasa menceritakan info dari Hifumi mengenai adik dari Murakoshi yang sekarang sedang sekarat karena kanker. Kondisinya sudah gawat dan tidak ada harapan sembuh. Dan itu membuat semua yang mendengarnya jadi sedih. Di lapangan, Murakoshi bersenjatakan kaos kaki berisi kerikil sedang berjuang melawan 3 orang. Lalu salah satu murid Toyodai menyadari ada orang lain di pinggir lapangan. Dan bertambah makin banyak lagi. Dan semakin jelas itu adalah murid-murid Hosen. Bahkan ada Mitsumasa di antara rombongan tersebut. Dia melangkah maju mendekati Murakoshi. Langsung mendengkul perut Murakoshi dan memukulinya berulang kali. Jangan bertindak seenaknya, brengsek, teriak Mitsumasa kepada Murakoshi. Di sisi lain ada Ono yang sedang menyidang 3 murid Toyodai yang sudah kehilangan nyali. Ono ngomong,
Otto Kunio, orang yang kalian serang tadi malam. Dia biasanya selalu pendiam, tapi sekalinya lepas kendali, bahkan Mitsumasa kami kesulitan buat menghentikannya. Dan dia orang pendendam. Mungkin akan butuh waktu 1 bulan buat pulih, tapi aku yakin dia akan mengembalikan cedera yang dia dapatkan 10 kali lipat. Ono melanjutkan lagi, ingat hal barusan sambil menjawab pertanyaan berikut. Kalian punya 2 pilihan. Pertama, kalian bertanggung jawab atas ulah kalian ke Ono dengan dihajar anak kelas 1 kami di sini. Sedang nomor 2, kalian tunggu saja Otto pulih dan membiarkannya datang ke kalian. Jadi bagaimana? Dengan berat hati, salah satu murid Toyoda itu menjawab nomor 1. Dan Ono memanggil Fukusuke buat memimpin eksekusi tersebut. Mitsumasa ngomong ke Murakoshi kalau dia sudah dengar tentang adiknya. Di situ Murakoshi mulai menangis. Saat aku berumur 11 tahun, kami kehilangan ayah karena kanker. Aku menangis sampai tidak ada lagi air mata. Dan sekarang adikku. Ini terlalu berat buatku. Bukankah ada yang namanya Tuhan? Kenapa aku? Sedangkan adikku, dia pintar, baik hati. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa? Kenapa harus adikku? Katakan padaku, Mitsumasa. Bos susulan itu cuma bisa menjawab, dia juga tidak tahu. Semuanya meneteskan air mata melihat luapan kesedihan dari salah satu temannya itu. 5 hari kemudian, adik Murakoshi meninggal, dan dia memutuskan buat keluar dari Hosen. Tapi teman-temannya datang, menghibur dan menguatkan, membujuk agar tidak berhenti sekolah. Dan 1 minggu setelah pemakaman sang adik, Murakoshi muncul di Hosen. Mendatangi para leader lainnya, meminta maaf karena sudah menyebabkan masalah, dan juga berterima kasih atas bantuan mereka di pemakaman adiknya. Dan sebagai bentuk minta maaf, dia mencukur habis rambut gondrongnya. Di situ juga sudah ada Otto yang terlihat sehat. Lalu Murakoshi membawa kabar yang dia dengar sebelumnya, kalau Demon King dari Susuran, yaitu Hanaki Guriko, akan mengulang 1 tahun lagi di Susuran, alias dia tidak lulus. Dan semua yang di situ berteriak kaget, atau lebih tepatnya bercampur kesal karena mereka masih akan bertemu si monster Kribo tersebut. Dan akhirnya hari terakhir para senior berada di sekolah masing-masing pun segera tiba. Oke brothers, itu barusan sisipan cerita sedih dari keluarga Hosen. Segini dulu aja ya, dan tetap support channel ini biar makin berkembang. Dan semoga kedepannya sanggup upload video lebih dari 1 per hari. Doakan ya. Terima kasih yang sudah setia menonton dan yang udah kasih masukan. Jangan sungkan-sungkan kasih kritikan. Saya usahakan sekuat tenaga menampilkan video terbaik yang bisa saya bikin. Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya. "諦めちゃダメだよ」